presentasi dari kelompok saya demikian akhirnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlihat ya? Sudah. Ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai himpunan bilangan yang beranggotakan Khalifah Nur Azizah dengan NIM 182180145, Latifah Rahma Afinda dengan NIM 202180004, saya sendiri Dwi Nuril Hidayati dengan NIM 202180017, dan Desi Permatahati dengan NIM 202180115.
Maaf teman-teman, mungkin bisa dilanjut kelompok selanjutnya dulu, soalnya laptopnya nggak bisa diapa-apain nih. Mohon maaf teman-teman, tadi ada kendala sedikit. Saya lanjut ya. Penulisan himpunan. Ada 4 cara untuk menyatakan suatu himpunan. 1. Dengan menyebutkan semua anggotanya atau roster yang diletakkan di dalam sepasang tanda kurung kurawal dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Cara ini disebut juga dengan cara tabulasi. Contohnya yaitu A, di mana himpunan A adalah himpunan yang beranggotakan A, I, U, E, O. Dan B, yaitu di mana himpunan B adalah himpunan yang beranggotakan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 2. Yaitu dengan cara menyebutkan syarat anggota-anggotanya. Cara ini disebut juga cara deskripsi. Contohnya,
Ambil bilangan asli kurang dari 5. Maka A adalah bilangan asli kurang dari 5. 3. Notasi pembentukan himpunan. Dengan menuliskan ciri-ciri umum atau sifat-sifat umum atau role dari anggotanya. Contohnya, nyatakan dengan notasi himpunan dengan menuliskan tiap-tiap anggotanya dan sifat-sifatnya himpunan berikut ini. A adalah himpunan bilangan asli antara 1 dan 6. Penyelesaiannya yaitu A adalah himpunan bilangan asli antara 1 dan 6 dengan menulis tiap-tiap anggotanya. Himpunan A adalah himpunan yang beranggotakan 2, 3, 4, dan 5. Dengan menulis sifat-sifatnya, maka himpunan anggota X di mana X itu lebih dari 1 dan kurang dari 6, dan X merupakan bilangan asli. 4. Himpunan juga dapat disajikan secara grafis atau diagram Venn. Penyajian himpunan dengan diagram Venn ditemukan oleh seorang ahli matematika Inggris bernama John Venn tahun 1881. Himpunan semesta digambarkan dengan segi 4 dan himpunan lainnya dengan lingkaran di dalam segi 4 tersebut. Contohnya, diagram Venn dari himpunan S yaitu yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan himpunan A yang beranggotakan 1, 4, 6, 7, dan himpunan B yang beranggotakan 2, 4, 5, 8. Maka dengan cara membuat diagram Venn bisa dilihat seperti gambar yang ada di sebelah. Lanjut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Desi. Selanjutnya, keanggotaan himpunan. Himpunan selalu dinyatakan dengan huruf besar seperti A, B, C, dan seterusnya. Untuk menyatakan anggota suatu himpunan digunakan lambang E atau dibaca dengan anggota, sedangkan untuk menyatakan bukan anggota suatu himpunan digunakan lambang itu bisa dilihat dan dibaca bukan anggota. Himpunan A anggotanya yaitu ABC menyatakan bahwa himpunan A anggotanya adalah A, B, dan C ditulis A anggota A kecil anggota A besar, B kecil anggota A, dan C anggota A. Bukan keanggotaan suatu himpunan A. Jika A sama dengan ABC, maka D bukan anggota himpunan A. Ditulis D bukan anggota himpunan A. Banyaknya anggota himpunan, banyaknya unsur dari suatu himpunan disebut bilangan kardinal dari himpunan tersebut, atau kardinal A. Dibaca banyaknya anggota himpunan A, kardinal A. Contoh himpunan A anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Kardinal himpunan A yaitu 5. Selanjutnya. Selanjutnya, cara menyatakan suatu himpunan. Ada 3 cara untuk menyatakan suatu himpunan. Yang ke-1, dengan menyebutkan semua anggotanya yang diletakkan di dalam sepasang tanda kurung kurawal dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Manakala banyaknya anggotanya sangat banyak, cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi yaitu diberi tanda 3 titik dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Cara ini disebut juga cara tabulasi. Contoh, himpunan A anggotanya sebelumnya contoh himpunan A sama dengan A, I, U, E, O, dan himpunan B anggotanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang kedua, menyebutkan syarat anggota-anggotanya
Cara ini disebut juga cara deskripsi. Contoh, B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Himpunan semua bilangan bulat dinotasikan dengan B, sehingga dinyatakan himpunan B sama dengan titik-titik-titik, negatif 2, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, titik-titik-titik. Selanjutnya. Yang ketiga, dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan dengan menuliskan ciri-ciri umum atau sifat-sifat umum atau role dari anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan Saya ulangi, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum, yaitu anggota X, yaitu X, anggota PX, di mana X mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X bisa diganti oleh variabel yang lain seperti Z, Z, dan lain-lain. Misalnya, himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5, bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu anggota himpunan A terdiri dari X, X kurang dari 6, dan X anggota asli. Lambangnya dapat dilihat sendiri, ini bisa dibaca sebagai himpunan X demikian, sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli. Tetapi jika kita sudah memahami dengan baik, maka lambang ini biasanya cukup dibaca dengan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Contohnya yaitu yang pertama, anggota himpunan X, 1 kurang dari X, kurang dari 8, X adalah bilangan ganjil. Dibaca A adalah himpunan yang anggotanya semua X. Demikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8, serta X adalah bilangan ganjil. Dan kemudian yang B dibaca B adalah himpunan yang anggotanya semua Y, demikian sehingga Y kurang dari 10, Y adalah bilangan prima. Selanjutnya, C adalah himpunan yang anggotanya semua Z, demikian sehingga Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Selanjutnya. Macam-macam himpunan. 1. Himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian subset dari himpunan B, ditulis A himpunan B jika anggota A merupakan anggota dari B. Syarat A himpunan bagian dari B, A bukan himpunan bagian dari B, B bukan himpunan bagian dari A, B bukan himpunan bagian dari A. Misal, A himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan B sama dan B anggota himpunannya yaitu 2, 4, maka B himpunan bagian dari A. Sebab setiap elemen dari B merupakan elemen dalam A, tetapi tidak sebaliknya. Penjelasan dari definisi di atas, himpunan bagian harus mempunyai unsur himpunan A, juga merupakan unsur himpunan B, artinya kedua himpunan itu harus saling berkaitan. 2. Himpunan kosong atau null set.
Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai unsur anggota yang sama-sama sekali. Syarat himpunan kosong adalah tunggal. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Perhatikan, himpunan kosong tidak boleh dinyatakan dengan penjelasan dari definisi himpunan yang tidak mempunyai satupun anggota, dan biasanya himpunan kosong dinotasikan dengan huruf Yunani atau V. Yang ketiga, himpunan semesta. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan U atau S atau universum, yang berarti himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan, atau kata lain, himpunan dari anggota yang sedang dibicarakan. Kemudian, himpunan sama atau equal. Bila setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B, begitu pada sebaliknya dinotasikan A ekuivalen B. Syarat dua buah himpunan anggotanya harus sama. Contoh, A sama dengan himpunan CDE, B sama dengan himpunan CDE, maka A ekuivalen B. Penjelasan, himpunan equal atau himpunan sama memiliki dua buah himpunan yang anggotanya sama. Misalkan anggota himpunan A, CDE, maka himpunan B pun akan memiliki anggota, yaitu himpunan CDE. 5. Himpunan lepas. Himpunan lepas adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya tidak ada yang sama. Contoh, C sama dengan himpunan anggota C sama dengan 1357 dan himpunan anggota D sama dengan 245. Maka himpunan C dan himpunan D saling lepas. Catatan, dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Yang keenam, himpunan komplement atau komplement set. Himpunan komplement dapat dinyatakan dengan notasi AC. Himpunan komplement jika dimisalkan S sama dengan anggota himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan anggota himpunan A sama dengan 3, 4, 5, maka A himpunan U. Himpunan 1, 2, 6, 7 juga merupakan komplement, jadi A himpunan AC sama dengan 1, 2, 6, 7 dengan notasi pembentuk himpunan ditulis AC sama dengan beranggotakan X, sedemikian X anggota himpunan dengan X anggota himpunan A. Kemudian himpunan ekuivalen atau equal set. Himpunan ekuivalen adalah himpunan yang anggotanya sama banyak dengan himpunan lain. Syarat bilangan kardinal dinyatakan dengan notasi A ekuivalen B dikatakan sederajat atau ekuivalen. Jika himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Contoh, himpunan A sama dengan W, X, Y, Z. Artinya notasi A sama dengan 4. B, himpunan B sama dengan R, S, T, U. Artinya notasi B sama dengan 4. Maka notasi A sama dengan notasi B menjadi A ekuivalen B. Penjelasan, himpunan ekuivalen mempunyai bilangan kardinal dari himpunan tersebut. Bilangan himpunan A beranggotakan 4 karakter, maka himpunan B pun beranggotakan 4. Kemudian operasi pada himpunan dilanjutkan dengan Mbak Khalifah.